Kami Hadir. masuk semua kan? Masuk. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar materi IPS tentang tema 4, globalisasi, tema 1, pelajaran 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Ada yang tahu nggak? Tahu. Globalisasi itu dari dua kata, yaitu global dan sasi. Kalau global artinya merujuk pada lintas batas atau dunia, sedangkan sasi yaitu perubahan atau proses menjadi. Jadi, globalisasi itu adalah proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Maksudnya di sini yaitu globalisasi itu adalah proses menyebarnya hal baru ke seluruh dunia. Terus yang kedua yaitu aspek politik. Yang mana aspek politik itu yaitu di era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara seperti WTO, World Trade Organization atau ASEAN, yaitu aspek sosial budaya, di mana pada aspek ini konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Maksudnya di sini yaitu banyak remaja-remaja sudah mengikuti pola hidupnya orang-orang barat seperti gaya pakaian, gaya pergaulan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dari globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Maksudnya di sini yaitu kita kan sudah di zaman modern. Nah, sudah ada teleponan, internet, itu suatu proses penyebaran informasi berita. Yang kedua yaitu kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sebagai contoh terdapat perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Maksudnya di sini yaitu negara lain mendirikan perusahaan asing di negara kita, sebab negara kita akan kekayaan sumber daya alam, di mana lautan kita banyak sekali ikan yang jumlahnya yang sangat besar, belum lagi hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas dan lain sebagainya. Penduduk Indonesia banyak memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja. Sayangnya tenaga kerja di Indonesia ini berpendidikannya sangat rendah, sehingga mereka mau dibayar murah. Murahnya tenaga kerja di Indonesia akan berinvestasi negara asing ke negara kita. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positifnya yaitu globalisasi memungkinkan individu atau negara untuk saling berkomunikasi secara mudah. Misalnya kita kan sudah ada teleponan atau internet, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita dengan jarak jauh. Terus yang kedua yaitu globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan cepat. Yang ketiga yaitu globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya.
Dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang yang terkini. Yang kedua yaitu globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Yang ketiga yaitu globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Kebanyakan di daerah perkotaan jarang sekali sudah adanya gotong royong, kerja bakti, dan juga para remaja sudah mengikuti tradisinya daerah asing dari tradisi kita Indonesia. Nah, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kalian buka di buku siswa halaman 3. Di sana ada berita artikel. Nanti kalian baca. Terus di halaman 4 ada soal. Nanti dijawab ya. Sudah belum? Ya. Coba. Soal yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Siapa yang menjawab? Coba kerja baca. Bentuk kerjasama yang merupakan kerjasama regional yang menggabungkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Organisasi Asia seperti wadah kerjasama berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Benar kan jawabannya? Nah, Terus soal yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Siapa yang jawabnya? ya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia itu juga setelah menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Benar gak jawabannya? Benar. Terus yang ketiga yaitu bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Siapa yang jawabnya? Ya, Coba. mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Benar gak? Benar. Nah, kalian lihat di halaman 4 itu ada tugas mandiri kan? Ya. Nah, tugasnya itu mencari informasi contoh-contoh kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, di sebelahnya itu kan ada kotak atau tabel. Nanti kalian jawab ya. Ya. Bagaimana kerjasama antara itu di bidang sosial sama budaya. Ngerti? Ngerti. Sudah belum anak-anak? Ya. Coba dijawab ya. Kita jawab sama-sama. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial apa saja? Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Terus peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara kalau bidang sosial apa saja? Mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, kalau bentuk kerjasama dalam bidang budaya apa saja? Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. 2. Menyelenggarakan festival dan pekan film. 3. Mengadakan festival seni. Nah, kalau peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara kalau di bidang budaya apa saja? Memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara-negara tetangga. 2. Mengundang seniman dari negara-negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. 3. Mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Benar nggak? Benar. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada
yang ditanyakan? Tidak, Bu. Mengerti semua kan? Mengerti. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah globalisasi itu proses penyebaran hal baru ke seluruh dunia. Terjadinya globalisasi karena adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya internet, HP, teleponan dan lain sebagainya. Terus adanya juga alat transportasi seperti sudah ada pesawat dan lain. Oke, Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya.